iyalah join Videoin. Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Daniel dari PT050. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi cairan dengan hormon. Sebelumnya hormon-hormon apa aja sih yang nanti akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah angiotensin 2, itu hormon yang disekresikan melalui sistem RAS. Nantinya hormon angiotensin 2 ini akan melalui beberapa mekanisme. Salah duanya ini adalah mekanisme yang nantinya akan disekresikan ADH dan juga aldosteron yang berperan dalam regulasi cairan ini. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sistem RAS pada pembahasan ini. Jadi sistem RAS seperti yang kita sudah tahu, sistem RAS ini stimulus atau dirangsang oleh penurunan tekanan darah. Jadi tekanan darahnya rendah sehingga sel granular yang berada di aparatus justaglomeralular ginjal nantinya berperan sebagai baroreseptor yang mendeteksi tekanan darah itu turun gitu. Jadi setelah dideteksi, nah sel granularnya ini akan menghasilkan lebih banyak renin. Jadi sekresi reninnya akan lebih banyak. Renin ini untuk apa sih? Renin ini nantinya akan mengubah angiotensinogen, yaitu protein yang disekresikan dari liver menjadi angiotensin 1. Nah kemudian angiotensin 1 ini akan bersirkulasi di sepanjang pembuluh darah dan juga akan menuju ke kapiler paru-paru, di mana di sel-sel endotelnya ada enzim AC, yaitu angiotensin converting enzyme yang akan mengubah AT1 atau angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini nantinya akan melalui beberapa mekanisme yang berkaitan dengan regulasi cairan. Saya akan ke mekanisme yang pertama dulu, di mana angiotensin 2 ini nantinya akan berperan di dalam sekresi ADH. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sintesis dari ADH, di mana ADH sendiri dibentuk pada hipotalamus, tepatnya di nukleus supraoptik. Kemudian ADH nantinya akan disimpan di vesikel-vesikel yang berada di hipofisis posterior dan menunggu potensial aksi untuk nantinya eksositosis ke pembuluh darah. Kemudian apa saja sih stimulus yang dapat menyebabkan ADH ini di eksositosis ke pembuluh darah? Yang pertama adalah angiotensin 2 tadi ya, yang disebabkan oleh karena tekanan darah yang rendah. Kemudian di sini reseptor ataupun stimulus yang kedua adalah osmoreseptor. Nah, osmoreseptor ini efeknya lebih tinggi ya dibandingkan dengan angiotensin 2. Osmoreseptor ini adalah reseptor yang dipengaruhi oleh osmolaritas plasma yang ada di dalam darah. Jadi di sini saya menulisnya HCF ya, karena plasma ini kan juga berkaitan atau merupakan bagian dari HCF ya. Jadi di sini osmolaritas dari HCF-nya tinggi, di mana kalau osmolaritas HCF tinggi berarti zat terlarut yaitu solutes lebih tinggi padatnya dibandingkan dengan zat pelarut yaitu H2O. Nah nantinya mekanisme ini atau rendahnya kadar H2O dibandingkan dengan zat terlarut ini nantinya akan merangsang sekresi dari ADH, di mana nantinya dia osmoreseptornya ini akan merangsang sekresi ADH untuk ke pembuluh darah seperti itu. Kemudian ADH ini nantinya akan bersirkulasi di pembuluh darah tentunya, dan dia akan bersirkulasi menuju ke ginjal, tepatnya ke ductus polygentes, di mana nanti dia akan bekerja pada sel yang disebut dengan sel prinsipal. Nah, jadi pada sel prinsipal ini seperti yang kita sudah tahu ya, ADH akan binding dengan vasopressin 2 reseptornya. Kemudian nantinya adanya mekanisme ini membuat protein stimulatori akan diaktifkan dan binding dengan GTP. Kemudian protein stimulatori ini akan mengaktifkan enzim yang ada di membran sel, yaitu enzim adenylase yang mengubah ATP menjadi siklik AMP. Nah, siklik AMP ini nantinya akan mengaktifkan protein kinase A. Nah, protein kinase A nantinya akan memfosforilasi faktor transkripsi yang ada di dalam DNA yang ada di dalam nukleus. Nantinya
DNA tersebut akan mengalami transkripsi dan juga translasi dan juga akhirnya mengalami modifikasi di Golgi dan juga RNA kasar, sehingga nantinya akan disintesis atau diciptakan beberapa kanal H2O, yaitu pada membran sel dan juga antar membran sel dan juga tubularnya terdapat kanal yang disebut dengan aquaporin 2, sementara pada membran basolateralnya terdapat aquaporin 3 dan juga 4. Nah, aquaporin 2 ini nantinya akan berperan sebagai kanal yang menarik H2O dari lumen tubular ke sel prinsipal ini, sementara untuk aquaporin 3 dan 4 dia akan berperan dalam mengantarkan air dari sel prinsipal ke pembuluh darah seperti itu. Nah, nantinya semakin banyak H2O yang nantinya diabsorpsi oleh karena pengaruh ADH ini, maka nantinya blood volume akan meningkat dan juga plasma volume juga akan meningkat ya, karena air itu kan bagian dari plasma ya. Yang tadi diabsorpsi kan air, sehingga plasma osmolarity-nya juga meningkat, sehingga blood pressure-nya juga meningkat. Nah, kemudian tadi plasma osmolarity-nya meningkat, berarti otomatis HCF osmolarity-nya meningkat. Nah, adanya mekanisme ini itu digunakan untuk menyeimbangkan antara kadar H2O dan juga zat terlarut yang ada pada plasma darah. Mekanisme ini nantinya akan mendorong kadar dalam plasma darah agar menjadi isotonik seperti itu. Nah, saya lupa bilang tadi bahwa ADH ini kan awalnya sel prinsipal ini kan awalnya sebelum ada ADH dia impermeable ya, dia tidak bisa menyerap H2O ke dalam selnya. Dengan adanya ADH ini maka dia meningkatkan permeabilitas terhadap H2O di sel prinsipal, sehingga nantinya H2O yang berada di dalam lumen tubular itu dapat direabsorpsi kembali. Kemudian untuk mekanisme yang kedua yaitu adalah mekanisme dari sekresi hormon aldosteron, di mana mekanisme ini terjadi di zona glomerulosa di korteks adrenal. Yang kemudian di sini angiotensin 2 akan binding dengan reseptor, dan juga angiotensin 2 ini akan berperan dalam fosforilasi enzim-enzim yang nantinya akan mengiringi sintesis dari aldosteron. Kemudian mungkin stimulus kedua dari pelepasan hormon aldosteron adalah hiponatremia atau kekurangan Na+ dan juga hiperkalemia atau kelebihan K+, dan reseptor yang terlemah, stimulus reseptor yang terlemah pada pelepasan aldosteron adalah ACTH. Kemudian aldosteron akan dilepas dari zona sel di zona glomerulosa ini dan akan bersirkulasi menuju ke bagian dari tubulus distal ginjal, di mana nantinya dia akan masuk ke membran sel, karena aldosteron ini adalah hormon steroid ya. Nanti dia akan binding dengan nukleus dalam sel, dan nantinya adanya mekanisme tersebut membuat DNA ini akan bertranskripsi menjadi mRNA. mRNA akan keluar dari nukleus berikatan dengan ribosom dan menjadi protein. Protein ini nantinya akan melalui modifikasi di aparatus Golgi dan juga RNA kasar, dan nantinya protein ini akan terbagi menjadi 3 protein ya. Protein yang pertama, protein yang kedua, dan juga protein yang ketiga. Nah, protein yang pertama ini nanti dia akan menjalankan mekanisme pompa Na+, K+, ATPase, di mana dia akan memasukkan 3 Na+ ke dalam sel dan juga 2 K+ ke keluar sel. Kemudian selanjutnya protein-protein yang tadi juga sudah dihasilkan akan merangsang adanya ekspresi dari K+ keluar menuju urin, dan juga penyerapan kembali atau reabsorpsi dari Na+ dan juga H2O. Nah, karena adanya reabsorpsi dari Na+ H2O ini, maka nantinya volume HCF dalam
tubuh kita juga meningkat dan akan berefek pada blood pressure yang meningkat juga di dalam tubuh kita. Kemudian untuk mekanisme dari inhibisi aldosteron sendiri tadi ketika blood pressure meningkat maka akan dirangsang suatu peptida yang disekresi dari jantung yang dinamakan dengan arterial natriuretic peptide yang nantinya akan menyebabkan hiperpolarisasi dari sel di zona glomerulosa ini sehingga nantinya hormon aldosteron sekresinya diinhibisi. Kemudian untuk mekanisme yang terakhir dari angiotensin 2 nanti dia akan berperan direct pada ginjal, tepatnya di tubulus contractus proximal di mana dia akan mereabsorpsi Na+ dan juga H2O sehingga kembali ya volume HCF juga meningkat. Oh ya, sama satu lagi tadi mekanisme inhibisi ADH. Nah, ketika tadi H2O pada plasma darahnya sudah berlebih, maka secara otomatis nantinya akan ada umpan balik negatif di mana hormon ADH ini akan diinhibisi sekresinya. Baik, demikian dari presentasi saya. Terima kasih.